Selamat datang di Pitutur Channel, saudara-saudara. Kali ini kita akan merenungkan tentang Yerusalem baru turun dari surga. Saudara-saudara, bagaimana seandainya saudara membaca buku? Kita perhatikan halaman pertama biasanya isi terus bab-bab, dan akhir dari bab dari buku itu adalah sesuatu yang penting, mungkin berupa penutup, mungkin berupa kesimpulan. Itu sangat penting, bab akhir dari sebuah buku. Demikian juga di dalam Alkitab. Kalau kita anggap seperti keseluruhan isinya itu, bab terakhir itulah yang penting, sangat amat penting sekali, saudara-saudara. Maka dari itu kita akan merenungkan bab dan kitab terakhir dari Alkitab, yaitu kitab Wahyu, yang akan kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Tapi sebelum kita mendengar renungan, kita akan mendengar pujian Oh Yerusalem baru. Saudara-saudara, apakah kerinduan kita sebagaimana lagu itu, bawa saya ke sana, ke Yerusalem baru, tapi jangan tergesa-gesa menunggu waktu Tuhan, saudara-saudara. Saya bacakan bab terakhir dari kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2, dan nanti juga 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah lenyap, dan laut pun sudah tidak ada lagi. Lalu aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, Yerusalem baru, turun dari langit, dari Allah, dan telah disiapkan bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Saudara-saudara, kita melihat khusus di sini ada dua frase, Yerusalem baru, dan yang kedua, turun dari langit. Terjemahan dalam terjemahan Alkitab Lama
Dan bahasa sehari-hari langit diterjemahkan surga. Memang kadang-kadang langit dan surga itu diterjemahkan sama dalam bahasa Inggris, yaitu heaven. Saudara-saudara, kita pusatkan kata Yerusalem baru turun dari surga. Pertama, frase kedua, kata turun dari surga. Apakah artinya turun dari surga itu, saudara-saudara? Turun dari surga itu di dalam bahasa Yunaninya dikatakan kata baino, kata baino. Itu kata di dalam Alkitab tercantum 81 kali. Dan sebagian besar lebih dari 70 kata diterjemahkan turun. Nah, kita melihat apa artinya turun. Untuk kita mengerti, maka kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan demikian. Yohanes 6 ayat 38, saudara-saudara. Aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga. Siapa maksudnya aku? Yaitu Tuhan Yesus. Dikatakan, aku telah turun dari surga. Kemana dia turunnya? Yaitu ke bumi sekarang ini kita hidup. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kita melihat kata aku telah turun. Itu berarti dia itu memang sudah ada di surga lalu turun ke bumi. Jadi dari kata-kata ini, frasa ini kita mempunyai pemikiran aku telah turun. Berarti Yesus itu sudah ada di surga lalu turun ke bumi. Bagaimana ayat yang lain? Yang lain juga sama di dalam Yohanes 6 ayat 42. Lalu kita teruskan ayat-ayat yang lain jadi kita supaya lebih mengerti, memahami saudara-saudara. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat 16 dikatakan demikian. Seperti burung merpati turun ke atasnya. Seperti burung merpati itu apa? Yaitu Roh Kudus turun ke atasnya, ke atas Yesus. Berarti Roh Kudus itu sudah ada di surga, lalu turun ke atas Yesus. Ya. Jadi kita melihat pemahaman yang sama. Turun berarti sudah ada di posisi sebelumnya yang lebih tinggi ke bawah, saudara-saudara. Kita juga lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 2 dikatakan turunlah hujan. Berarti hujan itu sudah ada di angkasa ini berupa titik-titik air dan menjadi satu. Itulah hujan lalu turun ke bawah. Saudara-saudara, ada lagi di dalam Lukas 10 ayat 30 dikatakan demikian. Seorang yang turun dari Yerusalem. Kisah ini tentang orang Samaria yang baik hati dari Yerusalem turun ke Yeriko. Berarti orang Samaria itu tadinya sudah ada di Yerusalem. Lalu dia turun ke Yeriko. Saudara-saudara, kita bisa melihat banyak ayat yang diterjemahkan turun. Tapi intinya saudara-saudara, kalau dikatakan Yesus turun dari surga, berarti Yesus itu sudah di surga turun. Nah, demikian kita lihat di sini. Kalau dikatakan Yerusalem turun dari surga, berarti Yerusalem baru itu sudah ada di surga, lalu turun. Ya. Nah, kita melihat Yerusalem baru sudah ada di surga. Untuk banyak sekali Alkitab yang ada katanya, kata baino itu yang artinya turun. Jadi sekali lagi bahwa Yerusalem baru itu awalnya sudah ada di surga, saudara-saudara. Dan turun. Nah, turun kemana? Ya, ini dikatakan di dalam ayat ini, ayat yang awal-awalnya itu dikatakan,
Aku melihat langit yang baru dan bumi baru. Jadi Yerusalem baru itu baru turun setelah ada langit dan bumi baru. Nah, saudara-saudara, kita melihat kapan langit dan bumi baru itu, yaitu setelah langit yang lama ini hancur, sebagaimana Rasul Petrus katakan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 ya, itu. Nah, terus kita lihat begini, kapan sebetulnya Yerusalem baru itu di surga itu diciptakan kapan? Nah, ini merupakan suatu misteri rupanya, saudara-saudara. Kapan Yerusalem baru itu diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya. Tapi bukan sekarang ini. Sekarang ini orang-orang percaya di surga masih berupa roh. Dan dari situ ya, saudara-saudara, mereka itu mengharapkan suatu tubuh baru. Sebagaimana di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita di sini kan dikatakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi itu yang sebagian sudah mati, sebagian masih hidup. Jadi orang yang mati ya itu ke surga dan tubuhnya masih di bawah. Tapi kita lihat di sini sekarang. Yerusalem baru yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita melihat di sini, di surga itu ada suatu penantian daripada roh-roh ya yang diselamatkan. Ingat, ini yang sudah diselamatkan dalam Kristus, saudara-saudara. Nah, menantikan kapan dia memperoleh tubuh yang baru itu kapan? Sekarang masih belum memiliki tubuh yang baru, berarti belum ada Yerusalem baru. Karena aku masih roh. Nah, lalu kapan sebetulnya manusia yang percaya, yang meninggal atau yang masih hidup itu memperoleh tubuh yang baru? Yaitu ketika Tuhan Yesus datang kembali di dunia, ya saudara-saudara. Sebab pada waktu Kristus datang kembali sebagaimana diceritakan di dalam 1 Tesalonika 4 ya ayat 3-17, yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, maka orang yang masih hidup itu, yang masih hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus itu diubah tubuhnya menjadi tubuh yang baru. Dan yang sudah mati akan lebih dulu bangkit memperoleh tubuh yang baru. Mereka ke awan-awan ya. Maka ada suatu nyanyian, ada pertemuan di udara. Nah, setelah di surga mereka mempunyai tubuh yang baru, disitulah ada Yerusalem baru. Tapi saudara-saudara, dikatakan dalam kitab Wahyu itu, Yerusalem baru itu turun. Kapan Yerusalem baru itu turun? Turun kemana? Nah, turun ke dunia baru, bumi baru. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi baru, ya, itu ada, dan disitulah Yerusalem baru turun kemana? Ke dunia baru yang Tuhan ciptakan. Jadi disitulah saudara-saudara kita berada di Yerusalem baru. Mungkin ada orang katakan, loh, kan kita biasanya percaya kita hidup dalam surga. Ya, mungkin itu pengertiannya bahwa Yerusalem baru itu merupakan teritori daripada surga. Ya,
kita harus bayangkan surga itu tak terbatas. Mungkin ada bagian-bagian tertentu, disitulah Yerusalem baru. Jadi kalau ada orang katakan, oh kita selama-lamanya di Yerusalem baru. Betul, memang kita di Yerusalem baru, di dunia baru. Atau mungkin katakan, ya kita akan selama-lamanya di surga. Ya bolehlah dengan pemikiran bahwa surga itu begitu luas. Sehingga wilayah, teritori daripada surga itu yaitu di Yerusalem baru. Oh, luas sekali. Kalau pusatnya yaitu di tahta Tuhan. Nah, kalau kita lihat kitab terakhir, bab terakhir, ya saudara, bab 22, kalau kita baca di situ ya, itu ayat yang sangat amat penting. Apa itu? Pengharapan bahwa Yesus akan datang. Tuhan Yesus itu katakan bahwa aku segera datang. Nah, itu ya di dalam pasal 22 yang terakhir. Lalu disambung ayat berikutnya, kiranya anugerah Tuhan Yesus menyertaimu. Diakhiri dengan kata amin. Wah, kata amin itu luar biasa, berarti janji Tuhan itu pasti. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mau menantikan yang masih hidup ataupun nanti masih sudah roh, selalu menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kesimpulannya, kita berada di Yerusalem baru, di surga, tapi turun waktu waktu sudah ada bumi baru, kita turun, disitulah kita berada selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah ini menjadi penantian bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kiranya ini menjadi bahan perenungan, mungkin untuk tukar pikiran atau diskusi, atau mungkin pendalaman, sebab ini jarang dibahas tentang Yerusalem baru, turun dari surga. Terima kasih, saudara-saudara. Tuhan memberkati semua.